Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Un Yuniar. Kali ini kita di Musik Corner dalam podcast Satu Kata Trending Topic di Polsak. Kali ini kita kedatangan tamu sebuah band yang sangat luar biasa, sebuah band death metal asal kota Pontianak, Deformi. Selamat datang abang-abang di podcast Satu Kata di rumah saya. Tepuk tangan dulu. Coba nih, saya sih ingat pula, cuman kawan-kawan di luar tuh nggak ingat. Ini sebelah kiri saya ini siapa nih? Aris, vokalis. Jujong? Pak drummer. Belah depan saya ini? Saya Lakso, gitar. Oke. Saya siapa nih? Bass. Yuyun bass. Saya pemain bassnya. belum dipecat kah? Belum. Belum. Nggak paham nggak saya. Buat yang belum tahu, Deformi ini terbentuk di tahun 2010, benar? Betul. Sebuah proyek sampingan dari personel Dead Sound dan Golgotha. Boleh gak cerita sedikit apa tentang keresahan awal tuh sampai akhirnya memutuskan membuat band death metal yang lebih ngebut Deformi? Jadi Siapa yang bisa cerita nih? Lakso dulu. Oke. Saya dulu kan ya. Jadi gini awal ceritanya tuh kami kan dulu main sebelumnya di band Dead Sound. Ya. Nah, itu bersama almarhum Gede. Kita waktu itu dari tahun awal musik saya tuh kenal musik death metal itu tahun 97. Ya. Di namanya tuh apa perkumpulannya tuh? Buih dalam Di Poreskam. Nah, itu tadi tuh di Poreskam. Morbor Mental Peso. Itu. Nah, itu Terus? kita saya ikut flashback dulu ya, flashback karena saya juga dulu pernah terlibat di perkumpulan metal dulu ya tahun 97 bersama saudara kita Wiwit. Jadi perkembangan metal itu tahun 97 itu pertama bandnya Berhala itu tuh pertama. Lalu ada band black metal namanya dulu ya, Demon Scream itu dari EI sama si Arif dulu. Nah perjalanan saya bentuk Deformi dulu, Dead Sound dulu, Dead Sound dulu. Nah, tahun 99 saya bentuk Dead Sound bersama Pak Ad. Nah dulu Pak Ad, kami berdua dulu, mainnya berdua. Masuk Tagor ya, masuk Tagor bertiga, Tagor sebagai vokalis gitu. Lalu lanjut sampai tahun 2001 kita masuk rekamannya di Jakarta dulu. Jakarta, cuman album itu ndak berhasil. Kita rekrut Yuyun dong ini nih, pemain bassnya dulu. Itu masih gondrong tuh. Nah, 2001 merekrut Yuyun dari Amot. Masuk sebagai bass. Lanjut terus nih vokal waktu masih Ade, dari Tagor ganti ke Ade, lalu sempat kita pemain bassnya kita si Agus Singo ya. Nah, dari insiden Jurju. Singkat cerita kenal sama Aris. Kenal sama Aris ini udah lama. Tahun saya waktu itu bawa rokok itu. Bawa rokok. Dari situ Kenalnya di event? enggak, di warung dia. Di rumah. Di rumah. Warung Sembako. sembako gitu. Lagi ngapain itu? Biasa lah. Dengerin apa? Jual ya produk lah gitu lah, untuk produk. Sanes. Iya dengerin apa? Dengerin musik ini ya, musik metal. Ini satu jiwa nih bilang gitu. Ini satu jiwa. Jiwamu. Rupanya dia nih kenal sama Jebres. Agus brutal. Terus? Nah, jadi singkat cerita ya tadi sepakatlah dengan dia nih untuk bikin proyekan, band proyekan namanya. Waktu itu belum tahu kan. Tahun 2010 kita matangkan. Karena waktu itu kan si Aris ini dia lagi vakum dari band lamanya Golgotha ya, waktu itu masih vakum. Ya udahlah kata kita ikut anak
beberapa event di beberapa situ kan, event. tahun Nah, kita 2010. bikin dulu antara saya sama si Aris nih. Pak Nyari drummer bingung. Ah. Kan Oh, Pak betul. drummer Deadson. Nah, Deadson gimana sih bilangin? Kata Aris, udahlah. Jadilah gabung sikat aja lah. almarhum kemarin? Almarhum masih di Deadson, Ya. masih di Deadson. Ya, Pak dipakai gimana deh? Dipakai. sempat Nah. ada apa ya? Nah, iya sempat dia bilang, kenapa kalau proyekan ini Ada pakai lalu semuanya. nanti Deadson dong kata dia, Ah. Deadson perjuangan kata dia. Enggak lah, bilang kan. Sempat Ini- ngambek doi. Ya, ini bilang kan ini kan proyekan aja untuk mengakomodir si Aris kan itu. Akhirnya mau mengerti kan. Nah, singkat cerita udah kami bertiga nih jalan nih. Kami bertiga, Jejen gitaris kita yang di Deadson itu ya. Dapat Yuyun dulu baru ke Oh iya, Jejen. oh iya sorry, lupa. Kita tawarkan ke Yuyun waktu itu masih bassnya Amot. Deadson. belum. Masih di Deadson ya, kan? Amot lah. Dua-dua lah. Lu Deadson. Saya tawarkan. Woi, guys, disambut baik sama itu. Udahlah, akhirnya Yuyun masuk, kami jalan bertiga nelorkan 2 lagu. Mm. Nelorkan waktu itu 2 lagu. Yang pertama judulnya Dead by Trap. Terus yang kedua itu Searching Seek and Kill. Nah, itu 2 lagu itu kita ikut event apa tuh namanya tuh tahun 2010. Teriakan Merantai. Panggung Ya. pertama berapa? Panggung pertama? Ya, Teriakan Merantai Teriakan tahun Merantai. 2010. Di mana? Di Anek. 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 Belum, Anek itu si Anek. Jejen udah masuk. Enggak, belum. Belum, iya 2010 Di kan ini. yang awal pertama. Dia ini UPB enggak salah. Enggak lah zaman itu. enggak mah ya? Belum. Belum PB ya. udah Wah, lewat. lupa. Udah lewat. Nah, PB udah pokoknya lewat. event kami berempat itu tahun 2010 atau 2011 gitu lah. Nanti Dengan Teriakan 2 Merantai lagu. pertama. Dengan 2 Ya, lagu. Lalu 2011 itu kita buat lagu ini Land and Forest of Borneo. Ya. Wah, itu ada etnik. Kita mencoba memasukkan unsur etnik Dayak karena lagu ini menceritakan keprihatinan kita terhadap hutan-hutan yang sudah mulai gundul. Kita prihatin waktu itu mengapa hutan-hutan di Kalimantan Barat ini makin lama makin susut. Kita mengkhawatirkan dulu itu akan adanya banjir, makanya kita suarakan di dalam lagu Land and Forest of Borneo ini. Nah, pada saat kita tampil di Untan ya waktu itu tuh, di lapangan Untan tuh 19 KP waktu itu tuh kita 2011. kita ngajak si Jejen 2011. Iya. ngajak Jejen nih sebagai gitaris kedua. Gitaris kedua begitu. Karena Jejen waktu itu pernah boleh dong ikut. Oh iyalah kita gabung. Jadi formasi tahun 2011 itu Deformi itu ada 5. Saya sendiri, Paat, Yuyun, Aris, dan Jejen. Formasi ini bertahan sampai tahun 2013. 2013 Jejen cabut karena dia diterima di Bengkayang ya. Kerja di Bengkayang waktu itu tuh. Bengkayang Di Abdi Negara. sebagai salah satu ASN lah di sana. PNS dulu, masih PNS. Tukang ukur tanah. Kurang ukur tanah. Akhirnya memaksa kita untuk kembali ke formasi 4. Formasi 4 ini kita bikin lagi lagu tahun 2013 itu judulnya Where You Hide From My Knife. Nah, itu intronya depannya tuh ada typing gitu kan. Nah, typing. Cuman waktu itu belum sempat kita rekam ya. Belum sempat rekam. Nah, tahun 2013 juga kita masuk dapur rekaman. Nah, dapur rekaman merekam dari 4 lagu yang ada itu kita ngerekam 3. 3. Dead by Trap, Searching Seek and Kill, dan Land and Forest of Borneo. Nah, di 3 dari
Dari 4 lagu dulu baru 4 lagu kan. 2014 kita nambah lagu lagi, judulnya saya lupa judulnya tuh. Karena Janda dan Pemalas. Ini lagu seorang penilupa nih. lupa saya waktu itu judulnya apa gitu kan. Faktor usia kayaknya. Iya. Faktor usia. Dan itu satu lagi, jadi jumlahnya itu sampai tahun 2015 itu jumlah lagu Deformi ada 6. Oke. Plus satu dari Sepultura Rise Rise. yang udah dimodif waktu itu. Jadi jumlahnya 6. Oke. Tunggu lo. Ini tadi kan belum sebutkan nih. Apa sih pakai nama Deformi? Oh iya. Nama Deformi itu kita terinspirasi dari kebetulan influence kita itu ada Deforman. Dari Deforman. Waktu itu ada nama selain Deformi itu nggak salah saya apa sih waktu itu tuh? Deforate enggak? Deforate itu lain. Deformity. Bukan. Deformi satu, saya lupa namanya tuh. Oh shit. Bukan. Udah lupa saya namanya tuh. Nah, kita milih waktu itu dengan Aris. Nah, saya tahun 2010 itu saya Berarti pertama kali manggung udah pakai nama Deformai. Deformi. Deformi ke Deformai sih? Deformi. Karena orang seberang nyebut Deformai. Mai. Karena Y. Karena Kita orang seberang nyebutnya Deformai. Ya. Kita nyebutnya Deformi, orang Indonesia, tapi orang Malaysia nyebutnya Deformai. Deformai. Enak gimana? Deformi. Gimana A? Ngomong A. Ya kita kan pakai ejaan Indonesia. Bahasa Inggris nih? Iya, artinya kita bahasa Inggris sih ya. Tapi sebenarnya bukan defor mengganyang gitu ya. Oke. Ini hanya satu kesatuan aja, Deformi. Tadi ada salah satu lagu Land and Forest of Borneo. Itu kan ada NHK itu bahkan Iya. ketika Deformi bawa lagu itu ya mereka gimana sih penonton tuh ya kayak semacam hipnotis. Iya. Bisa ya diceritakan kenapa sih sampai ide tercipta lagu Land and Forest of Borneo ini? Ya, idenya itu seperti yang saya katakan tadi, keprihatinan kita terhadap- Kenapa unsur-unsur sapi? Oh, itu karena etnik Dayak itu Karena etnik Dayak kita tinggal di masukkan Dayak. karena kita di Kalimantan kan, di Kalimantan. Terus? Kita masukkan etnik Dayak itu untuk memperkenalkan ke masyarakat luar, syukur-syukur masyarakat di Dunia. luar Indonesia gitu ya, luar Indonesia untuk mengenal bahwa ada tradisi musik Dayak yang dimainkan alat musiknya itu namanya sape. Nah, itu kita mencoba memperkenalkan itu. Dan kalau di tempat lain mungkin kayak di Jawa itu mungkin ada apa namanya tuh yang angklung, atau mungkin kecapi, nah itu. Kelenengan. Nah, kalau di kita kan sape Ya. suaranya ya. Kita Kalau coba gitu. kalau liriknya gimana ya? Ada pesan ya? Nah, Lirik Land and Forest. Kalau di The Land and Forest of Borneo, ya menceritain tentang keadaan hutan di Indonesia, khususnya Kalbar kan, Kalimantan. Kan terlalu banyak kayak pembabatan hutan-hutan yang terus ngebangun kebun-kebun sawit ya kan. Sebenarnya dari pihak kita ini cuman ingin ngingatin tetap jaga hutan kita kan, takutnya terlalu banyak kebun sawit nanti habis dong kan, karena hutan-hutan di Pontianak kan di Kalimantan Barat kan termasuk paru-paru dunia lah, tetap jaga kelestariannya semua lah. Nah itu artinya proses kreatif gimana sih sampai tercetus itu? Apakah ngobrol dulu, yuk kita mungkin lagu kayak ini, Iya. ini kayak gini. Iya, idenya seperti itu. Kita waktu itu dari ngobrol di perkumpulan dulu di Jasin. Borneo
di Sumur Bor. Awalnya pernah. Sumur Bor Metal Legend. Iya. Iya. Masih relevan ya lagu yang tahun 2014 dengan sekarang? Pesannya tuh masih lah. Masih. Artinya hutan di Kelantan masih kacau. Iya masih dong. Maksud saya gini. Masih deforestasi. Nah, maksudnya gini, kalau sekarang lebih perawatan, reboisasi. Dibanding dulu. Harusnya tuh sekarang kalau hutan sekarang udah mulai gundul, bisa dikatakan dalam hal khusus itu kita nyatakan gundul ya gitu ya. Udah ditanam sawit gitu kan, udah enggak seperti itu. Kita menginginkan lagi adanya kayak reboisasi lagi, penanaman kembali supaya hutannya tetap kembali. Ya. Nah, artinya lirik lagu itu di tahun ini masih relevan atau masih? Kalau kami anggap sih masih relevan. Masih, apalagi kemarin baru-baru yang di Aceh itu loh, ya kan kayak yang di Sumatera ada pembalakan yang ada gelondong-gelondongan kayak entah itu punya siapa ya kan? Jadi kita prihatin. Gitu. Ada materi baru untuk semacam lirik seperti ini? Mungkin kedepannya kita bikin yang mungkin yang bisa untuk ngebangun hasrat untuk reboisasi itu lagi atau gimana deh, dan tetap jaga alam lah. Kita support supaya hutan Kalimantan itu kembali lah gitu, tetap terjaga, kembali kelestariannya, jaya seperti dulu. Nah itu aja. Aduh, jaya. Nah, Deformi ini kan pertama masuk Malaysia, ekspansi ke Malaysia. Waktu 2012 tahun berapa sih? 2012 bulan Juni atau Juli gitu. 2012 sama 2013. Tahun 2012. Anjing. Waktu itu 2012. Gimana sih prosesnya sampai bisa main di Kuching, Sarawak, Malaysia itu? Atas bantuan Anda, Bu. Iya. Nah, cerita sedikit lah. Sok. Nah, sok. Kan itu kan dulu kan kita terakhir latihan di Kutilang ya, enggak salah. 2012 ya? 2012. Oke. Basis kami, Yuyun, dulu langsung dia bilang, hey sini, came here, kata dia. Ini ada event ladies, apa namanya tuh? Metal Ladies. Asian Ladies Metal. Nah, mau ikut ya? Gitu. Mau ikut ya? Itu jadi kita 5 negara enggak salah. Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia. Iya, kita salah satunya. Jadi kita waktu itu termasuk kata saya, mau ikut ya? Boleh, bilang kan gitu. Karena itu pertama dapat informasi dari basis kami, Saudara Yuyun. Nah itu. Siapa orangnya? Mungkin Bapak sendiri yang bisa jawab, Pak. Nah, mungkin Emon yang juga tahu dulu. Paat gimana Paat? Ya, Paat gimana waktu itu? Pertama kali ke luar negeri. Waktu ini ada tawaran nih main di Malaysia nih, itu waktu itu gimana nih? Perasaan tantangan. Jadi untuk pengalaman kan. Tuh apa? Pertama kali kan main di Malaysia. Luar Ya negeri, artinya kan? Luar negara maksudnya. Luar negara. Ya. Biarpun satu pulau tetap luar negara gitu ya. Gimana sih perasaannya? Happy deh. Alhamdulillah kita sehat. happy, ya. Keluar pertama kali waktu itu tuh tahun 2012 tuh ya. Asian Ladies Metal. Nah, itu tuh kami kenal juga waktu dengan metal dari Negeri belahan dari negara lain. Ya, Asia Tenggara lah. Walaupun komunikasi kita terbatas tapi yes no. Tapi kita saling ngerti waktu itu, saling support. Kemarin awal persiapan gimana sih ketika mau ini Deformi mau main di luar negara orang nih, bukan masukkan di Indonesia, udah di Malaysia kan. Persiapan gimana sih saat itu tuh? Waktu itu kita latihan seperti biasa dan menyiapkan itu tadi apa tuh? Paspor. Oke. Selain paspor ya perlengkapan pernak-pernik lain dengan semangat. Nah itu semangat dan happy kita luar biasa waktu itu. Lumayan. Sampai Pak At waktu itu tuh bilang kita harus memberikan yang terbaik. Asik. Gitu.
di waktu di sana, waktu pertama kali main gimana sih crowd di sana tuh lihat Deformi main? Kita nggak nyangka ya waktu itu ya, antusias sekali gitu kan. Mungkin bisa dilihat di YouTube gitu kan. Pada saat itu kita ya surprise gitulah ya, surprise. Walaupun sebenarnya beberapa dari metalhead di Sarawak itu kita udah kenal kayak Gigi, Uncle Jidian almarhum gitu ya. Dan Uncle siapa? Man. Bang Man. Dan sebagian ya Metal Force Sarawak waktu itu kita udah ada yang kenal gitu kan. Dan waktu kita datang ya sambutan mereka tuh ya bagi kita ya sangat mengharukan gitu lah. Kita disambut, kita apa ya namanya? Padahal baru pertama kali jumpa. Iya, baru. Ya itu yang welcome aja. Kan? Welcome dia terhadap kita semua, itu yang membuat kita suka support. Ya kalau nggak salah itu Deformi pernah mau jadi band pembuka Karkas sama Dark Funeral. Sampai nggak jadi itu gimana ceritanya tuh? Kalau gila band besar tuh, satu black metal, satu black metal di Kuala Lumpur ya? Bukan, di Sarawak. Di Sarawak juga. Kalau yang Dark Funeral mungkin kemarin karena panitianya sama penghubung mereka lah lost contact atau melarikan diri katanya kan. Iya. Informasi gitu. Kalau Karkas kita udah ke sana. Kita udah mendarat sana. Pas waktu Dark Funeral belum. Belum. Nggak jadi kan karena udah ada kontak kita bahwa kita nggak jadi main ke sana, acaranya pun nggak jadi. Ya oke, kita nggak jadi, nggak masalah kan. Untungnya kita belum datang pas, tapi waktu Karkas ya malum lah band gede kan, band dari England ya. Nah, mereka pengennya ini tempat aku main loh gitu. Jadi nggak boleh ada yang band pembuka, nggak ada band pendukung atau apa. Ya udah berarti kita nggak jadi main dong. Gimana sih proses awal tuh sampai ya Deformi jadi band pembuka Dark Funeral atau jadi band pembuka Karkas, itu gimana sih awalnya tuh? Dari Bapak, Pak. Jangan asal omong ya, Pak ya. Saya ingat waktu itu. Coba ceritanya. Waktu itu kan datang pas cepat kira kita lagi ngumpul ya. Jadi malum dong kita pembuka band Dark Funeral loh sama Karkas kan. Dia dengan sumringahnya. Kita mau main di acara Dark Funeral gitu. Di kota kecil lagi kan. Apalah gitu ini kan. Pas band desa kan. Yang sangat disayangkan sih pas waktu Dark Funeral itu kan. Ya sangat benar cukup legend, cukup lama kan. Dark Funeral malum mulai dari Norway ya. Apa Finland. Swedia. Itu kan lumayan kan, udah agak high level lah. Apalagi Deformi nih Pak. Band desa kan Pak. Oke, tahan dulu, kita rehat sejenak. Halo warga Pontianak, Mimin mau kasih tahu nih sebuah percetakan Persona Media. Yaps, mari Mimin kasih tahu. Kira-kira apa aja sih yang bisa dicetak di Persona Media? Dan pastinya di sini bisa cetak apa aja, mulai dari spanduk, brosur, banner, stiker, print gelas, dan masih banyak lagi. Hasil cetaknya rapi, warnanya tajam, dan pengerjaannya cepat. Lokasinya di Jalan Parit Haji Hussein 2, Komplek Aligia 3, nomor B33. Deformi ini udah malang melintang sejak tahun 2010 sampai 2026, masih main sampai sekarang. Bahkan rencananya mau bikin album penuh. Nah, gitaris Deformi ini kan terkenal dengan ripping yang cepat, dan drummernya tuh yang blasting. Blast beat ini. Boleh dibocorin nggak gimana sih proses jamming atau workshop lagu-lagu kalian tuh ketika jamming, workshop atau di studio? Jadi gini ya, kalau gitar itu kan memang terinfluence ya. Influence sama band-band kita. Kami dulu, termasuk saya lah ya, saya sangat mengidolakan dulu tuh Siksa Kubur, eranya Back to Vengeance sampai ke bawah itu. Jadi saya waktu itu lihat
sendiri riff-riffnya gitar dari si Adi Godel, gitarisnya dulu itu. Saya sangat tertarik gitu ya. Oh ini ngebut sekali nih gitu. Saya coba ulik-ulik dan itu sangat mempengaruhi lagu-lagu Deformi. Memang kalau untuk riff-riff gitar yang ngebut itu sesuai dengan warna musik dari Deformi itu sendiri yang memang mengusung ya alirannya brutal death gitu. Kalau brutal death kalau rasanya agak pelan-pelan itu kan rasanya kurang sip gitu menurut saya. Jadi memang inspirasi saya akui memang dulu dari Siksa Kubur memang. Ya artinya proses pembuatan lagu itu Lakso bawa sendiri habis itu bawa ke studio atau bareng-bareng jangan? Oh enggak, kalau saya biasanya dari jamming dulu dengan Pak Ad. Itu biasa kalau lagi ngopi misalnya kan, lagi ngopi, tiba-tiba ada ide nih dengar lagu metal gitu kan. Habis itu bawa lagu. Ini gitarnya kayak gini nih, ini drumnya kayak gimana? Dia langsung nyambung nih. Ini yang saya enak dengan Pak Ad ini nyambung. Begitu saya udah ngasih ini part kayak gini, dia udah bisa menggambarkan drumnya kayak gini, drumnya kayak gini, pedalnya kayak gini. Ada groovy-nya, ada nih. Dia tambahkan sendiri. Sehingga begitu saat udah kita satu paham, barulah ke studio. Baru diformulasikan di studio. Terbitlah jadi contohnya waktu itu yang waktu itu yang sangat itu ya. Di-live-kan dulu. Jadi dulu yang sangat cepat itu lagunya Searching ya, Searching and Kill itu termasuk cepat lah. 3 hari jadi ya. 3 hari jadi itu. 3 hari. 3 hari Searching, yang agak lama itu Dead by Trap. Nah, itu agak jelimet. Kalau yang Searching ini sebentar karena waktu itu kita habis ngopi, kita ngobrol, lalu udah paham gitu, masuk studio Kutilang gitu ya. Langsung jadi gitu. Kalau proses liriknya gimana? Kalau lirik terserah sama ini Pak Aris, itu yang penulis lirik. Artinya lagu udah jadi, langsung bikin lirik. Pattern vokalnya pattern vokalnya masuk. Aris. Prosesnya di studio juga atau lagu udah jadi bawa ke rumah tulis lagu atau gimana sih prosesnya? Di studio, Pak. Pada saat latihan. Ya pas latihan itu ya nggak terlalu susah sih masalah lirik kemarin. Gampang-gampang aja. You know lah. Nah kalau di panggung apa yang harus kita bawa nih artinya supaya nggak berubah nih musik aku di rekaman nih, misal efek kah atau gitar kah atau ada tambahan kayak pedal sendiri atau ada senar sendiri yang harus dibawa ke panggung gitu biar nggak berubah, nggak keluar dari sound recording itu. Ada ritual khusus ya? Enggak, ritual dulu. Kalau dia ritualnya gigit ayam. Itu tahun berapa, Pak? Nah artinya ya itu tadi aku harus bawa Fender kah atau Gibson kah atau gimana? Tools bawa sendiri. Memang equipment untuk manggung itu kita bawa sendiri. Termasuk saya gitar sama efek sendiri. Kecuali dia mic-nya enggak mungkin ya, mic dari panitia. Kalau pedal ya mungkin. Pak saya buatan alam, Pak. Nah artinya ada mic sendiri kah? Oh enggak gitu. ikut panitia aja. Double pedal ya. Double pedal ya, emang. Senar atau simbal? Enggak. Cuma Senar enggak. pedal aja. Artinya apa yang disediakan panitia itulah kita pakai. Iya. Karena belum kebeli. Bukan belum kebeli. Belum ada. Memang sih kalau untuk panggung waktu itu ya memang equipment itu sangat penting bagi setiap personil. Nah dari panggung mana yang paling berkesan dari Malaysia sampai ke ujung-ujung Kalimantan Barat sampai bagi masing-masing nih ya. Bagi masing-masing. Kalau bagi saya yang sangat berkesan itu ada 2 tempat. Ya, di mana tuh? Di Asian Ladies itu. Oke, Sarawak. Kedua di Wajo. WOA, Wajo Open Air. Wajo Open Air. WOA. Apa sih kesannya tuh? Tanya dulu yang lain, lu kesan dulu baru nanti ke saya. Nah, kalau Pak di mana, Pak? Saya di Sarawak dengan beliau.
Meliau ya, oke Meliau ingat Meliau. Meliau tahun berapa ya? Tahun Lupa saya. 14 kan? Ada 14. Waris? Meliau tuh bukan berkesan mon, nangis mon, jalannya jelek semua. Asli. Oh itu menuju ke sana tuh Mang Acor. Aduh, ampun jalannya ampun. Tapi kita mutar, Asli. mutar 180 derajat. Waris gimana? Gimana ya? Ya waktu Turbidity itu bagus juga tuh. Yang waktu di Pontianak tuh bagus. Sama di Wajo oke lah. Wajo. Not bad. Tapi ada yang terbang-terbang ya man ya? Superman. Itu kayak apa sih? Kayak Bim Slang. Terbang loh Bo. Kita ngelihatnya lagi main gitar, mana vokalis ya? Nah, itu yang salah satu yang berkesan itu. Ya. Nah, Kalau saya itu yang paling berkesan tuh yang di GOR waktu kemarin tuh. oh iya, Yang Kita yang udah untan yang formasi lengkap yang 45 tuh. ya, Nah, itu yang paling apa sih? berkesan. Oke lah. Paling Yang di depan bilang buka baju. Iya. Oh iya. paling kayak itulah sih paling Yang sip paling, lah. Nah, paling pecah kata orang Iya tuh kan. di Pangsuma ya. Iya. Bisa di Pangsuma. Masih lengkap tuh 5 tuh. Jajan masih ada, semua masih ada. Paling pecah lah tuh kan. Kayaknya boleh kayak jajan kita panggil lagi ya. Boleh. Ya, Jajan udah pensiun lah. Us. Ayo Jen. Kalau bongkar pasang Kita Bongkar termasuk pasang yang band. awet lah ya. Nggak ada bongkar pasang dulu. Jadi ceritanya dari awal itu berdiri tahun 2010. Formasi kita ya ini. Kita berempat ini. Kan kita berempat. Mungkin 2025 2026 tuh kita ada bongkar pasang di bass. Karena bass kita agak rewel ya. Terlalu banyak cengkone kalau orang Pontianak. Pak Opul. Nah, gini ya. Ada satu hal yang yang menyebabkan kita tuh ya. Tadi akhirnya kebongkar pasang itu kan kita kan vakum ya. Ya, vakum. 2015 habis dari Wajok itu vakum. Kan sempat vakum Yo, 2015. Berarti terakhir 2015 tuh. 2015 di Wajok. WOE. Wajok itu tuh. Wajok Open Air. Wajo itu 2015 kita vakum. Kenapa ya waktu itu ya? Oh saya kan pindah tugas kan, jadi jarang komunikasi. Terus COVID 2020, Yo betul. 2020, 2021 kita berpencar, nggak pernah ketemu. 2023. 2023 kita pernah nyoba. Waktu itu dengan tetap, cuman vakum lagi kan, vakum lagi 2025 baru Ya, ngajak gitu gimana kita untuk bangkit lagi 2025. Akhirnya entah gimana waktu itu kan kita coba bass baru kan. Nah, itu bass baru karena bass yang lama ini lagi fokus. Fokus solo kali. Solo. Aduh, kita coba ini hasil rembukan kita nih gimana? Waktu itu bass kita rubah lagu, jangan lagu itu terus. Sedangkan kita kan baru reunian gitu kan. Coba kita sempat nyoba baru, tapi Coba kau bayangin ya, kita nih udah lama, 10 tahun kita nggak ngumpul kan. Tahu-tahu suruh kita mau reuni dengan konsep dia minta lagu baru. Kan Pak Op. Belum lagi macem-macem lagi dia tuh. Jangan inilah, jangan AI lah, apalah gitu. Oke lah coba. Pertama ya kita coba bertiga sama ada basis Army. basis cadangan. Army dengan Army. Bukan Arpi. Sempat main nggak kan di Taman Budaya kemarin? Sempat sempat dua kali ya. 2 kali. Acara WBDM dua-duanya ya. WDM. Lumayan juga sih. Ya. Oke, ganas tuh. Ganas, tapi ya
kita coba kan. Cuman kita kemarin sempat juga habis dari acara itu saya waktu itu sibuk memang belum bisa latihan. Belum bisa latihan. Karena beberapa event yang kemarin ada juga kita lewat gitu. Kita enggak ikut. Kita lepas. 2006 nih? Bahkan kita kemarin itu dapat tawaran juga dari luar ya. Dari luar negeri. Kita belum bisa memenuhinya. Karena di akhir tahun acaranya itu dia minta di akhir tahun. 2006 di penghujung tahun. 2026. Di penghujung tahun itu kalau saya lihat dari agenda kerja saya kayaknya tidak memungkinkan gitu. Kalau keluar kota kita kan tugas saya sebagai doi update negara Pak. Nah itu tugas kali gitu. Kalau dekat-dekat sini mungkin masih bisa gitu. Kan kita bulan Oktober bulan depan ya. Apa? Oktober apa bulan depan sih? Agustus sih? Yang WBDF. Bulan depan. Bulan depan. Juli. Ya? Oh iya, bulan depan tanggal 8 kalau nggak salah. Kita ngisi di WBDF. West Borneo Dead Fest. Nah itu ya yang sangat kita pengen nanti coba. Kalau untuk yang album baru tadi yang disebutkan itu kayaknya masih belum, karena sekarang lagu yang ada baru 4. Karena dua lagu yang dulu itu lupa dah saya. Udah enggak pernah ini lagi, enggak pernah diulik. Sebenarnya memang banyak lagu Pak, yang si Pak Lasso ini yang pelupa. Ya artinya ketika ada tawaran manggung masih oke lah. Masih oke. Main di dalam, tapi iya. Ketika udah keluar tuh belum bisa. Memang butuh jadwal khusus. Butuh jadwal khusus. Kita perlu izin. Nah, izinnya juga kan enggak bisa besok langsung kita izin, atau mungkin berapa waktu kita izin, pimpinan siap ya diizinkan mungkin. Kalau menjaga ritme nih, kan di band itu kan beda-beda nih kerjaannya nih. Gimana sih menjaga ritmenya? Kalau kita ngopi sih, ketemu sih biasa. Kalau hanya sekedar terus kita membicarakan materi-materi juga biasa, dan hal-hal yang lain. Biasa juga mungkin kalau untuk materi lagu yang ke 5-6 ini mungkin yang baru, itu tadi kita mau coba untuk direkam dulu. Kita rekam dulu coba. Jadi nanti ndak lupa lagi. Kalau ndak direkam itu kayaknya ya maklum lah, kita kan udah berumur juga. Nah artinya ketika udah punya lagu dengan materi baru, dengan semua serba baru. Nah sekarang ini kan era digital streaming. Pilih mana? Pilih rilis digital atau rilis format zaman dulu, CD atau kaset? Kalau saya lihat saya enggak memilih. Dalam hal ini enggak memilih, mau pakai CD enak juga, mau pakai yang sekarang pakai digital juga enggak masalah gitu. Cuman kalau zaman dulu CD itu enak ngitungnya. Kita enak itunya. Begitu kita rekaman, kita tawarkan ke, anggaplah tanda kutip produser misalnya kan gitu kan, dia yang memproduksi apa semua, jual, kelihatan enak gitu. Tapi kalau yang digital nih begitu jadi tiba-tiba udah ada di YouTube. Tiba-tiba kita enggak tahu udah ada di mana-mana lagu kita. Nah, itu aja. Ya intinya cuman masalah apa ya? Apa tuh? Iya, kan misalnya yang dari pihak digital gimana, digital pihak yang dari artinya gimana ya kan? Artinya ketika Deformi dihadapkan sebuah pilihan, milih yang rilisan fisik atau rilisan digital? Fisik ya Pak. Lebih fisik sih. Lebih fisik dulu ya. Fisik habis itu baru digital. Yuk, kan baru mungkin dari atau terbalik ya Pak ya, dari cuman, digital dulu atau CD rilisan fisik. Cuman kalau sekarang kita dalam posisi ya nggak terlalu banyak memusingkan itu, memilih mau CD atau, karena kalau sekarang pun kalau mau pakai digital, kita nanti
kan ada kayak royalti gitu kalau misal kita Iya, benar. upload ke Terus yang kedua, media kita tuh kan panggung. Semakin lagu kita dikenal dan orang banyak suka, nah, itu menguntungkan bagi kita. Ya. Itu pun kalau Bapak bisa, Pak. Iya. Kan balik lagi, Bapak. Karena itu pilihannya sekarang itu. Kalau dulu kan kaset, penjualan kaset diiringi dengan panggung ya, Iya. penampilan di panggung itu ada double dua keuntungan. Tapi kalau sekarang ya hanya untuk promosi aja dan untuk panggung-panggung saja. Nah, apakah lebih membuat band itu cepat terkenal atau ini tantangannya semakin berat? Artinya ketika kita mau bikin apa sih nama tuh sebuah CD atau Rilisan fisik lah. rilisan fisik, artinya kan udah orang sekarang udah beralih ke digital, artinya orang share sana share sini digital. Nah, tantangannya gimana nih? Lebih berat atau lebih ringan? Sekarang ya, saya lihat waktu saya lihat di Facebook, saya lihat orang banyak lagi memburu kaset-kaset lama. Itu Memburu suatu kaset. momen. Nah, itu satu momen. Saya lihat itu di Jawa itu, saya lihat di Facebook itu orang mulai berburu CD sama kaset lama. Udah mulai, harganya pun udah bukan-bukan. Nah, artinya Deformi ini ke rilisan fisik atau Bisa jadi, streaming bisa jadi ke sana. platform? Bisa jadi kita ke CD, bisa jadi Rilisan fisik artinya. bisa jadi ke sana. Kita nggak tahu kan perkembangan nanti ke sana itu seperti Iya. apa. Cuman satu yang kita inginkan, kita hanya memperbaiki kualitas bermusik kita aja. Kita nanti kalau kualitas bermusik kita dan penampilan di panggung itu membuat orang tertarik, Ya, ya. itu akan dengan sendirinya. Ya. Itu akan dengan sendirinya keuntungan bagi kita semua gitu, bagi kita yang di band Deformi. Jadi intinya kita ndak terlalu memusingkan mau pakai fisik atau digital, tapi kita memperbaiki kualitas musik kita dulu dan perbaikan di atas panggung gitu aja. Oke, oke. Panggung yang terdekat bulan depan. Bulan depan insya Allah. Jadwal Iya, Bulan 8 Agustus. Agustus. Yang berdepan. lebih milih mana? Manggung di festival besar luar negeri tapi penontonnya tertib, atau main di gigs lokal tapi moshpitnya pecah berantakan? Pecah berantakan gimana dulu, Pak? Ya liar lah. Oh, Mon, gimana? tetap milih yang di dalam tapi liar, Pak. Daripada nonton metal tertib sama aja nonton wayang atuh, Pak. Nah, saya setuju dengan Aris, pendapat Aris. Ya, Gimana artinya- Pak? Setuju nggak? Iya memang itu lebih asik. Gitu. Bang Pak ini nganggu. Iya. Tapi ada yang enak juga ya. Tapi kalau di luar negeri itu rata-rata kalau band Indonesia tampil di sana, sambutannya luar biasa loh. Kita lihat di YouTube gitu ya. Iya. Oh. Ya kan notabene pasti yang mengharapkan yang pecah gitu, Iya. Pak. Nah, kalau untuk album death metal sepanjang masa terbaik versi Deformi, Suffocation, Pak. Suffocation, album FBG, Pak. FVG dong. Oh. Kalau Bang Lasso, Kalau saya banyak, kalau saya sih influence-nya. Bukan Yang influence, pertama Pak. Bukan influence, Pak. ya death metal, album death metal terbaik. Ya. terbaik. Ya pertama Deforman menurut saya. Deforman. album yang Choking on Bell. yang tak ada kepala tuh. Itu. Terus termasuk juga Dimmu Borgir. Dimmu Borgir. Dimmu Itu Borgir. kan black, death metal dong. Ya, Yang dead dong. yang dead itu Siksa Kubur era Back to Vengeance gitu. Yoi. Sama Cryptoxia. Nah itu. Itu aja. Piamia. Oh iya. Oh, Itu salah satu influence kita juga Piamia. Ini influence-nya Pak At. Oke. Kalau Pak At, Suffocation. Suffocation. sama Piamia memang. Iya. Piamia. Oke, terakhir satu kata Itu kalimat. dari satu kalimat boleh, tapi yang penting satu kata dari Deformi. Kedepannya apa sih yang akan dilakukan oleh Deformi? Satu kalimat. Masing-masing ya, masing-masing Masing-masing personil. dong. Kalau dimulai dari saya sih, kalau saya Deformi harus tetap berinovasi, harus tetap berkarya, dan harus tetap
mempertahankan jalurnya di death metal. Ya. Itu aja. Kalau Pak Ad sama ya. Sama. Kalau Mas Haris, Kang Haris, Apa ya? Ya 26 tahun dah nih. insya Allah ya. Oktober nanti kita ulang tahun ya. Iya kan? Iya kan kita mulai bulan 10 ya, Oktober kalau nggak salah ya. Menjelang 26 tahun di Formi ya. Lumayan tua ya Pak ya. Lumayan lah. Ya, daripada yang band-band di bawah yang di atas kita kan. Dikasih perempuan jadi anak. Aduh. 26 bukan 26 kali. Ke 2010 16 tahun Pak. 16 tahun. 16 ya? 16 tahun. Ya, Remaja. semoga masih tetap berkarya, main yang benar. Tinggalkan mabuk-mabukan. Itu. Ya, supaya nggak terulang Superman kedua kali ya Boy ya. Sahabat satu kata, setelah tadi perbincangan kami dengan member-member Deformi, abang-abang saya yang sudah malang melintang di dunia persilatan musik metal, ke depan Deformi akan manggung lagi di event West Borneo Death Fest ya, 2026, dan nanti katanya akan diundang lagi di Sarawak. Cuman masih mikir-mikir gitarisnya nih, belum ada dapat waktu kosong, dan akan mengerjakan album baru. Benar? Ya. Kita nantikan sepak terjang Deformi di dunia permetalan di kota Pontianak. Baik, saya undur diri, saya pamit, saya Uniniar beserta kawan-kawan Deformi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.